Cut. Kamera, roll, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kepada Bapak, Ibu. Kepada Ibu dosen pengampu. Ibu dosen yang terhormat, Ibu dosen. Gak usah pakai terhormat. Harus Kepada ibu. Kepada Yang terhormat. yang selamat pagi kepada yang terhormat, selamat pagi. Kepada yang terhormat. Yang terhormat kepada. Ya gitu maksud gua. Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Dr. Usi Yarni MPD dan dosen penguji Bu Yustia Suntari MPD dan guru penguji yaitu Anissa Armahaningrum MPD. Pada hari ini saya ingin memaparkan mengenai seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah PPL 1. Oke, jadi poin-poin dalam presentasi ini yang pertama ada identifikasi diri, yang kedua ada review pengalaman belajar, yang ketiga ada refleksi pengalaman belajar, unggul dan bermakna, yang keempat ada desain pembelajaran, yang kelima ada refleksi pengalaman belajar selama PPG, dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut. Oke, di sini ada identifikasi diri saya. Ada visi untuk pendidikan Indonesia dan visi sebagai guru. Untuk visi untuk pendidikan Indonesia, visi saya untuk pendidikan Indonesia yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak, terampil di abad 21 dan mampu menghadapi tantangan global dengan penuh percaya diri. Lalu visi saya sebagai guru yaitu menjadi pendidik yang berintegritas. Yang berintegritas berarti adalah yang mematuhi aturan-aturan dalam keguruan, mematuhi dalam norma-norma sebagai seorang pendidik seperti tanggung jawab, amanah, dan menjaga moral-moral di dalam lingkup pendidikan. Lalu saya akan inovatif seperti membuat modul pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman atau seperti kurikulum merdeka pada saat ini. Seperti adanya modul pembelajaran yang berdiferensiasi, modul pembelajaran menggunakan tingkat pemahaman peserta didik, ataupun bisa menggabungkan dengan pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching. Lalu dan peka terhadap kebutuhan peserta didik. Balik lagi seperti inspiratif dulu. Inspiratif artinya dengan saya berintegritas, maka nilai-nilai yang ada di diri saya dapat menginspirasi untuk peserta didik. Misal, saya mencontohkan perilaku sering mencontohkan perilaku mengajak untuk sholat duha di sekolah, terus mengadakan kegiatan amal di pagi hari, atau mencontohkan seperti yang ringan-ringan saja seperti membuang sampah pada tempatnya, saling sopan, santun, sapa, dan salam. Lalu ada peka terhadap kebutuhan peserta didik. Maksudnya di sini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang ada di kelas. Contohnya seperti apabila kita harus mengetahui dan memahami kebutuhan apa saja sih yang diperlukan peserta didik. Misalkan kebutuhan dari gaya belajar mereka, seperti ada gaya belajar audio, visual, kinestetik. Lalu bisa juga menyesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik, menyesuaikan dengan latar belakang sosial peserta didik, atau karakteristik peserta didik. Nah, hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, hal-hal yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan kualitas diri sebagai guru profesional. Contohnya, seperti setelah saya lulus dari S1, pendidikan guru sekolah dasar, saya melanjutkan untuk perkuliahan di pendidikan profesi guru. Lalu yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Adapun strategi pembelajarannya itu meliputi model pembelajarannya, metode pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya, dan
media-media ajar yang akan digunakan di dalam kelas. Contoh, untuk model bisa menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan untuk pendekatannya bisa menggunakan pendekatan diferensiasi, gaya belajar, TARL atau CRT. Lalu untuk metodenya bisa menyesuaikan misalkan penugasan, tanya jawab, diskusi, ceramah, itu tergantung kondisinya. Lalu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpusat pada peserta didik. Artinya dengan kita memahami setiap karakter peserta didik, memahami setiap perbedaan peserta didik, kita harus bisa menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana bisa kita sebagai guru bisa merangkul semua peserta didik, tidak ada yang membeda-bedakan satu sama lainnya, dan sehingga nanti akan terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan berpusat pada peserta didik. Lalu yang keempat ada membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 dengan menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir ada mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan review pengalaman belajarnya. Itu W-nya mana review? Iya salah ya, belum di itu. Sabar penonton. Jadi yang pertama itu ada orientasi PPL 1. Di orientasi PPL 1 ini saya bersama rekan sejawat saya, bersama dosen pembimbing saya, membimbing lapangan. Saya ditempatkan di SDN Jatinegara Kaum 03. Saya mempunyai guru pamong yang bernama Ibu Suhen. Lalu yang topik 2 ada observasi PPL 1. Di observasi ini saya melakukan kegiatan observasi tentang lingkungan belajar, karakteristik peserta didik, manajemen sekolah. Ya, terus yang ketiga itu ada asistensi mengajar. Pada asistensi mengajar ini saya membantu guru-guru di kelas dalam hal mengajar, terutama dalam mengajar di kelas, bersama guru, mengajar bersama guru. Mengajar bersama guru di dalam kelas. Tapi kita nggak belajar modul. Aku bulan mau kamu tuh. Dan mempelajari modul. Lalu topik 4 ini praktik mengajar terbimbing. Di sini saya belajar untuk membuat modul ajar yang sudah dengan menggunakan pendekatan atau metode atau model yang telah dipelajari di perkuliahan. Di praktik mengajar terbimbing ini saya melaksanakannya dengan didampingi oleh dosen pamong saya. Terus topik 5 ini diskusi refleksi akhir PPL 1. Di sini saya setelah melaksanakan seluruh kegiatan di PPL 1, saya melaksanakan diskusi refleksi akhir PPL 1 bersama rekan sejawat saya dan guru pamong serta dosen pembimbing lapangan. Oke, selanjutnya ini merupakan refleksi pengalaman belajar unggul dan bermakna. Menurut saya, mata kuliah PPL 1 ini dapat memberikan pengalaman penting bagi saya sebagai calon seorang guru. Nah, di dalam mata kuliah ini saya belajar mengenai kegiatan orientasi, observasi, asistensi mengajar, praktik terbimbing, dan hasil diskusi refleksi. Nah, pada tahap kegiatan orientasi, saya belajar untuk mengenal pada kegiatan orientasi dan observasi. Saya mempelajari mengenal lingkungan sekolah. Pada saat tahap asistensi mengajar dan terbimbing, saya belajar menyusun perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan bagaimana mempraktikkannya. Nah, selain itu, selama saya mengikuti kegiatan PPL 1 di SDN Jatinegara Kaum 03, saya berkontribusi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, seperti ada penyuluhan demam berdarah dengan pihak puskesmas, adanya buka puasa bersama, terus adanya pesantren kilat yang mengatur peserta didik,
Terus ada gelar karya. Nah, menurut saya ini PPL 1 sangat membantu untuk saya berkembang sebagai pendidik yang lebih baik dan memahami lebih dalam peran guru di dunia pendidikan. Nah, ini merupakan foto-foto dokumentasi untuk yang ini gelar karya. Jadi peserta didik ini memakai pakaian adat tradisional. Nah, yang ini bersama best friend forever kelompok saya, dan ini asisten ini pesantren kilat. Nah, yang ini Bu, ini sih kita sedang mengikuti olahraga. Nah, yang ini Bu, cari cacing, bercanda Bu, cari cebong. Berhenti. Iya, kamu. Ini tuh bagus foto-fotonya. Apa? Aku juga sama fotonya. Oh, itu panas kayaknya, langsung ke sini. Iya, makanya ditutupin. Nah, di desain inovasi pembelajaran ini saya menggunakan modul ajar kelas 2. Nah, di dalamnya ada menentukan tujuan. Saya menentukan tujuan menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Lalu untuk asesmen yang saya gunakan yaitu asesmen awal dan asesmen formatif. Lalu untuk menentukan kegiatan pembelajarannya saya menggunakan pendekatan TARL. Nah, ini merupakan desain inovasi pembelajaran saya yaitu menggunakan modul ajar fase A kelas 2, materi diagram lurus dan diagram gambar, menggunakan model discovery learning. Pada model ini melibatkan keaktifan peserta didik untuk belajar mandiri dan menemukan jawaban sendiri, serta dapat melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah. Ibu apabila ingin melihat modul ajar saya bisa scan barcode sendiri mandiri ya, mandiri. Nah, ini untuk artefaknya. Lembar observasi karakter peserta didik. Kenapa saya tadi memilih modul ajar kelas 2? Karena saya menyesuaikan dengan karakter peserta didik yang saya observasi di kelas 2. Adapun karakter peserta didik di kelas 2 itu mereka itu lebih senang belajar dengan benda-benda sekitarnya. Terus gaya belajar mereka rata-rata adalah visual. Lalu ada yang kedua itu artefak lembar observasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sekolah ini terdapat gue belum baca lagi lingkungan kelasnya berapa, apa itu lingkungan belajar. Lalu ada jurnal hariannya, gue baca lagi. Nah, refleksi pengalaman belajar selama perkuliahan PPG itu menurut saya PPG ini memberikan kesempatan bagi saya untuk mengasah keterampilan saya dalam untuk menjadi sebagai seorang guru profesional dalam hal mengajar dan mendidik. Melalui serangkaian pembelajaran selama di PPG, saya mendapatkan pemahaman mendalam mengenai teori-teori pendidikan. Penciptaannya lagi teorinya. Model, metode, pendekatan pembelajaran terkini. Dan salah satu pengalaman belajar PPG saya yang paling berkesan adalah mempraktikannya. Teori-teori yang telah saya dapatkan di dalam kelas saya praktikkan di dalam pengalaman praktik lapangan mengajar di sekolah SDN Jatinegara Kaum 03. Melalui mata kuliah PPL, saya berkesempatan untuk mengajar di sekolah mitra dan berinteraksi langsung dengan peserta didik, guru, dan warga sekolah lainnya. Pengalaman ini memberikan kesempatan untuk saya dalam melatih kemampuan menjalankan tugas sebagai guru. Saya melakukan refleksi diri dan meminta umpan balik dari dosen pembimbing, dari guru pamong, dan dari rekan sejawat untuk memperbaiki kekurangan yang saya miliki. Namun secara keseluruhan di mata kuliah PPG ini merupakan pengalaman yang sangat berharga. Dengan mengikuti PPG, saya merasa lebih siap untuk menjadi guru profesional yang berdedikasi dalam mendidik generasi muda di abad 21. Oke, ini rencana tindak lanjut saya. Yang pertama, saya akan selalu melakukan evaluasi dan refleksi diri sebagai seorang guru. Yang kedua, selalu adaptif dengan keterbaruan yang ada.
Artinya saya selalu membuka wawasan saya terhadap keterbaruan di zaman di mana saya akan mengajar. Di zaman ketika saya mengajar, selalu belajar mengembangkan keterampilan pedagogik. Nah, menurut saya ini yang paling penting karena kita harus mempunyai keterampilan pedagogik sebelum mengajar, karena apabila kita tidak mempunyai keterampilan pedagogik maka kita tidak bisa mendidik, mengajar dengan baik. Kita tidak mempunyai ilmunya, maka kegiatan pembelajaran nantinya tidak akan berjalan dengan baik karena kita ya itulah. Terus melaksanakan praktik pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Ya, seperti tadi menggunakan pembelajaran diferensiasi. Lalu yang terakhir melakukan kolaborasi dengan sekolah. Di sini bisa untuk kolaborasinya yaitu melakukan diskusi dengan pihak sekolah, menanyakan untuk meningkatkan kualitas diri, bisa melakukan ya begitulah. Oke, terima kasih. Devida, itu bagus banget yang tadi yang kamu yang di terakhir itu, cuman kamu harus bisa ngelakuin pakai bahasa kamu. Iya, makanya aku ntar mau